Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap jaga kondisi fisik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Di sini hukum dari sholat jenazah adalah A. Fardu kifayah, B. Fardu ain, C. Sunnah muakkad, D. Sunnah, dan E. Makruh. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, fardu kifayah ya. Nah, di mana dalam Islam itu hukum fardu terbagi ya menjadi dua, yaitu ada fardu ain dan fardu kifayah ya. Di mana fardu ain itu adalah ibadah yang wajib dikerjakan ya oleh semua orang tanpa terkecuali ya. Dan untuk fardu kifayah sendiri adalah hukum yang sifatnya apabila sudah ada yang mengerjakan ya, maka hukum tersebut gugur untuk yang lainnya ya. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2 ya. Di bawah ini, siapakah orang yang paling berhak memandikan jenazah? A. Ketua ulama daerah setempat, B. Orang yang paling ahli dalam bidang agama, C. Anggota keluarga, D. Ibu atau bapak dari orang meninggal, dan E. Petugas yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang D ya, ibu atau bapak dari orang yang meninggal. Nah, di sini ada ya orang-orang yang berhak ya, yang paling berhak untuk memandikan jenazah itu, dimana apabila jenazah tersebut laki-laki adalah orang yang diwasiatkan ya oleh si jenazah semasa hidupnya, kemudian ayah, kakek, keluarga terdekat atau mahramnya ya, dan istrinya. Dan juga apabila dari pihak keluarga tidak ada yang bisa memandikannya, maka boleh diwakilkan ya oleh orang laki-laki lain yang bisa memandikannya. Nah, sedangkan untuk jenazah perempuan sendiri ya, itu yang paling berhak adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita dan suaminya ya. Dan juga apabila dari pihak keluarga tidak ada yang mampu untuk memandikannya, maka boleh diwakilkan ya oleh perempuan lain yang mampu dan bisa untuk memandikan jenazah ya. Nah, sedangkan untuk jenazah anak laki-laki boleh oleh perempuan yang memandikannya, dan sebaliknya ya, untuk jenazah anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga jika seorang perempuan dewasa meninggal sedangkan yang masih hidup itu semuanya hanya laki-laki dan tidak mempunyai suami, atau sebaliknya ya, seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan ia tidak mempunyai istri, maka jenazah tersebut tidak dimandikan ya, tetapi cukup ditayamumkan saja. Nah, seperti itu ya. Lanjut kita ke soal nomor 3 ya. Posisi imam dalam sholat jenazah untuk perempuan adalah A. Di kepala, B. Di perut, C. Di kaki, D. Di lutut, dan E. Di paha. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang B ya, di perut ya. Yang mana apabila posisi imam ya, apabila jenazah tersebut adalah perempuan, maka posisinya tersebut adalah searah dengan tali pusar ya, atau perut ya. Dan makmumnya itu berada di belakang imam dengan urutan makmum laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa ya. Nah, sedangkan untuk jenazah laki-laki ya, nah posisi imam itu harus sejajar dengan kepala ya, dengan kepala jenazah tersebut ya. Nah, itu untuk jenazah laki-laki ya. Lanjut kita ke soal nomor 4 ya. Mengkafani jenazah laki-laki disunatkan sebanyak A. 3 lapis, B. 4 lapis, D.
C 5 lapis, D 7 lapis, dan E 9 lapis. Nah, jawaban untuk pertanyaan kali ini adalah jawaban yang A ya, 3 lapis. Nah, dimana untuk mengkafani jenazah laki-laki itu disiapkan 3 lembar kain ya untuk sebagai penutupnya atau kain kafannya itu. Yang pertama bagian terdalam ya, yaitu kain lepas penutup pusar sampai lutut. Terus yang kedua itu kain baju ya yang menutup bahu sampai separuh paha, lebih utama lagi sampai separuh betis ya. Nah, sebagai lapisan kedua. Nah, untuk lapisan terakhir itu adalah kain penutup seluruh bagian badan ya. Nah, apabila jenazah tersebut seorang perempuan ya, sebaiknya itu 5 lembar kain ya. Nah, dimana lapisan pertama itu atau lapisan terdalam ya, kain basahan yang menutup bagian antara pusar sampai lutut ya. Nah, lapisan kedua meliputi kain kerudung dan baju kurung ya, yaitu kain yang menutup bahu sampai kaki batas, minimalnya sampai paha ya. Nah, lapisan terakhir itu adalah 3 lembar kain ya sebagai pembungkus yang menutup seluruh badan ya. Nah, itu untuk jenazah perempuan. Selanjutnya di soal nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk rukun dalam sholat jenazah, yaitu A. Niat, B. Berdiri bagi yang mampu, C. Jumlah makmum harus hitungan ganjil, D. Membaca surat Al-Fatihah, dan E. Salam. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang C ya. Jumlah makmum harus hitungan ganjil ya, itu yang tidak termasuk dalam rukun sholat ya. Nah, untuk rukun sholat jenazah itu sendiri adalah yang pertama niat ya, yang kedua harus berdiri ya bagi mereka yang masih mampu berdiri. Yang ketiga itu mengucapkan 4 kali takbir. Yang keempat mengangkat tangan di takbir yang pertama. Yang kelima membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam itu membaca sholawat pada Nabi. Yang ketujuh berdoa untuk jenazah yang saat itu disolatkan ya, dan yang kedelapan itu adalah salam ya. Ya, kita lanjut ke nomor 6 ya. Yang termasuk ke dalam syarat sah sholat jenazah adalah A. Niat, B. Membaca sholawat, C. Membaca takbir 4 kali, D. Meletakkan jenazah di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, dan E. Salam ya. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang D ya. Meletakkan jenazah di sebelah kiblat orang yang menyolatkan ya. Nah, adapun untuk syarat sah sholat jenazah sendiri adalah yang pertama itu orang yang akan menyolatkan jenazah adalah orang Islam ya yang paling utama, dan yang lainnya itu hampir sama dengan sholat wajib seperti biasa ya. Yang kedua itu sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani ya. Dan yang ketiga adalah letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatkan ya. Itu syarat sah sholat jenazah ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Mengangkat tangan pada tiap takbir, merendahkan suara, dan memperbanyak shaf adalah termasuk A. Syarat wajib sholat jenazah, B. Syarat sah sholat jenazah, C. Rukun memandikan jenazah, D. Sunat sholat jenazah, dan E. Syarat sah sholat jenazah. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang D ya, sunat sholat jenazah. Nah, yang mana sunat-sunat dalam sholat jenazah itu adalah yang pertama ya mengangkat tangan ya pada setiap takbir. Yang kedua itu suara direndahkan ya. Dan yang ketiga itu membaca ta'awudz ya. Dan yang keempat itu banyak shaf ya. Itu yang termasuk ke dalam sholat sunat ya, sunat sholat jenazah ya. Nah, selanjutnya di soal nomor 8. Bacaan sholawat dalam sholat jenazah dibaca pada takbir yang titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, dan E. Kelima. Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang B ya, kedua ya. Nah,
dimana dalam sholat jenazah itu terdiri dari 4 takbir ya. Nah, pada takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah, dan takbir yang kedua itu membaca sholawat Nabi ya. Nah, takbir yang ketiga membaca doa khusus ya untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan atau anak-anak ya. Dan yang keempat itu takbir membaca doa ya untuk jenazah ya, khusus untuk jenazah ya. Itu adalah takbir yang keempat ya. Selanjutnya di soal nomor 9. Dengan adanya bencana wabah virus COVID-19 di Indonesia, korban meninggal dunia tidak boleh disolatkan secara umum oleh keluarga karena bisa menyebabkan penularan terhadap orang lain. Hal ini menyebabkan sholat jenazah tersebut A. Sah-sah saja walaupun disolatkan tidak oleh keluarga dan hanya oleh petugas. B. Tidak sah karena tidak disolatkan secara umum oleh keluarga. C. Makruh karena hanya beberapa orang saja yang mensolatkan jenazah tersebut. D. Oleh karena tidak adanya yang mensolatkan dari pihak keluarga, maka keluarga akan berdosa. Dan E. Haram karena harus ada pihak kerabat atau keluarga yang mensolatkan jenazah. Jawaban untuk soal yang ke-9 ini adalah jawaban yang A ya, sah-sah saja walaupun disolatkan tidak oleh keluarga dan hanya oleh petugasnya. Karena hukum dalam sholat jenazah itu adalah fardu kifayah ya, dimana apabila ada sebagian orang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban untuk orang lain ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di soal nomor 10. Pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, maka posisi jenazah seharusnya A. Miring ke kanan dan menghadap kiblat. B. Tengkurap dengan tangan tegak lurus. C. Miring ke kiri dan menghadap kiblat. D. Terlentang dengan tangan tegak lurus. Dan E. Terlentang dengan tangan disedekapkan. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang A ya, miring ke kanan dan menghadap kiblat ya. Nah, sedangkan untuk tata cara penguburan jenazah sendiri itu adalah jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri ya, dengan tangannya melambai ke atas ya. Nah, sedalam itu ya kira-kira. Dan yang kedua itu wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkan ke arah kiblat ya. Yang ketiga itu bila tanahnya keras disunatkan liang kubur berupa liang lahat ya. Nah, yang keempat itu setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunatkan pula untuk melepaskan tali ikatannya dimulai dari kepala ya, dari atas dulu ya, membuka ikatannya itu. Ya, mungkin itu saja video pembahasan soal SKB CPNS PAI kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Apabila ada jawaban yang kurang berkenan dengan teman-teman, mohon dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.